Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihinya. Selamat berjumpa pada saat ini, yaitu persekutuan Adiuswo GKJ Sampangan Kerajinan. Sebelumnya, marilah kita ungkapkan yel-yel Adiuswo. Semangat, berguna, bahagia. Adiuswo, semangat. Adiuswo, berguna. Adiuswo, bahagia. Oh, yes, yes, yes. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama. 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu melindungi, memberkati kehidupan kami beserta keluarga kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami akan melanjutkan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir, memimpin dan memberkati, dan kuasailah diri kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menerima firman Tuhan, menyimpan dan melaksanakan di setiap hari. Bahkan di setiap saat kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Bapa yang di surga, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke tangan Tuhan. Dan juga kami serahkan persekutuan Adiuswo pada malam hari ini dari awal sampai akhir ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang saya ambilkan dari Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Selanjutnya Bapak Ibu nanti dipersilahkan membaca sendiri atau disilahkan membaca sendiri. Irah-irahan atau judul oleh Lembaga Alkitab memberi judul Kemenangan Orang Israel Melawan Orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku." Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya,
lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Demikian yang saya bacakan dari firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merenungan atau firman Tuhan pada saat ini saya beri tema setia melaksanakan kewajiban. Setia melaksanakan kewajiban. Saya ingat dengan firman Tuhan yang demikian. Orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Mengapa ada orang yang meninggikan diri atau sombong? Ya, karena mereka merasa paling. Mereka merasa paling pintar, paling pandai, paling kuasa. Mereka merasa paling kaya, paling kuat, paling hebat, dan sebagainya. Biasanya orang tersebut, orang yang meninggikan dirinya, itu akan menganggap rendah kepada orang lain. Sehingga mereka atau ia tidak bisa menghargai orang lain, apalagi menghormati. Tidak bisa. Bahkan meremehkan tadi. Contohnya dari bacaan tadi, orang-orang Amalek, mereka merasa paling dibanding dengan bangsa Israel. Mereka paling kuat, punya tentara, punya prajurit. Mereka punya senjata yang lengkap. Mereka paling berpengalaman dalam perang. Sehingga mereka menganggap rendah bangsa Israel. Memang benar, bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Di Mesir bukan berlatih perang, bukan menjadi orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin atau menjadi orang-orang yang terpilih untuk membantu bangsa Mesir. Tetapi mereka menjadi budak. Budak tidak berpengalaman kecuali bekerja keras. Apalagi berpengalaman dalam perang, jelas tidak mungkin. Sehingga bangsa Amalek atau orang Amalek mempunyai keyakinan, berpendapat mudah sekali untuk menghancurkan bangsa Israel. Pasti dia tidak punya senjata perang. Pasti dia tidak berpengalaman perang. Bagaimana seorang budak berlatih perang? Pasti bangsa Israel nanti akan kalah. Orang Jawa mengatakan bebasan suwe mijet woing ranti. Kenyataannya bangsa Israel yang menang. Bangsa atau orang Amalek dikalahkan. Peristiwa seperti ini mengingatkan kita agar kita tidak tinggi hati, agar kita tidak sombong, agar kita hidup rendah hati. Karena siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Sesungguhnya apa yang kita miliki itu kan milik Tuhan atau berasal dari Tuhan, pemberian Tuhan. Apapun yang kita miliki, tadi kekayaan, kepandaian, kuasa dan sebagainya tadi, sesungguhnya pemberian Tuhan. Dan mestinya apa yang kita miliki itu bukan untuk meninggikan diri kita, tetapi untuk meninggikan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara seiman, Nabi Musa
menyuruh Yosua atau Yusa untuk memilih orang-orang untuk maju berperang melawan orang Amalek. Masih memilih orang-orang, berarti kan belum mempunyai prajurit, belum punya tentara yang benar-benar kesatuan tentara untuk maju berperang. Untuk memilih, maka Yosua pun melaksanakan perintah Nabi Musa. Dia memilih orang-orang bangsa Israel, dipilih yang kendel, yang kuat badannya, yang mau, ya, yang tidak takut untuk maju berperang melawan orang Amalek. Nabi Musa, Harun dan Hur atau Hor naik ke puncak bukit. Nabi Musa mengangkat tongkat Allah dan Yosua memimpin prajurit berperang. Peperangan terjadi. Anehnya, ketika Nabi Musa mengangkat tongkatnya tegak atau tinggi, lurus, bangsa Israel yang menang. Tetapi kalau Nabi Musa menurunkan tangannya atau karena capek tangannya turun, bangsa Israel yang kalah. Sehingga Harun dan Hur mencari batu untuk duduk agar Nabi Musa duduk. Dan tangan yang sebelah dipegang, ditopang oleh Harun dan yang satunya oleh Hur. Sehingga tangan Nabi Musa tetap tegak, tetap bisa mengangkat tongkat Allah dengan tidak turun. Sehingga bangsa Israel akhirnya menang meskipun sampai petang hari. Nabi Musa tetap dapat melaksanakan kewajibannya karena ditopang oleh Hur dan Harun. Bangsa Israel menang. Bangsa Israel unggul. Orang Jawa mengatakan ungguling yudo bangsa Israel. Mesti mereka bersuka cita. Mereka senang meskipun dengan tentara yang prajurit yang baru saja, katakanlah dibentuk dengan senjata apa adanya, tidak sebanding dengan senjatanya orang Amalek, tetapi mereka menang. Pertanyaannya, siapakah yang paling berjasa? Apa? Oh, itu yang paling berjasa. Apakah Nabi Musa? Atau apakah tongkatnya Nabi Musa? Apakah Harun dan Hur? Apakah Yosua dan para prajurit yang maju berperang? Mereka setia melaksanakan tugasnya masing-masing. Mereka setia melaksanakan tugasnya masing-masing. Lalu siapa yang paling berjasa? Semua berjasa. Semua dipakai Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Sehingga akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Orang Amalek tidak meremehkan bangsa Israel, tetapi mengetahui bahwa bangsa Israel memiliki Tuhan yang sudah memimpin bangsa Israel dari Mesir, berjalan sampai di tempat itu dan akan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan atau Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang sudah sepuh, Adi Yosua, tampaknya Adi Yosua itu tidak bisa lincah seperti ketika kita masih muda. Lalu apa yang akan kita perbuat? Kita sebagai Adi Yosua harus tetap berusaha bersemangat, tetap berguna, dan tetap hidup bahagia. Karena kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita semua. Kita sebagai orang tua berkewajiban seperti Nabi Musa. Tidak usah maju perang. Bila pekerjaan diteruskan oleh para muda, memimpin jemaat Tuhan atau melaksanakan
kewajiban kepada Tuhan dalam ibadah dan sebagainya. Tetapi kita berkewajiban. Dan juga berkewajiban perhatikan jemaat kita, memperhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau ada anak-anak kita yang menyimpang jalannya, tidak seturut dengan kehendak Allah, kita mendoakan dan kita mengingatkan, menegur, mengarahkan agar anak-anak kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tentunya kita harus dengan dasar kasih dan bijaksana dari Tuhan. Jika anak-anak kita ada yang mempunyai cita-cita atau keinginannya sangat baik, luhur. Misalnya, anak-anak kita ingin membeli rumah, ingin beli mobil. Dan anak-anak kita atau cucu-cucu kita akan ada yang ujian, kita dukung dengan doa, kalau punya dengan dana. Sehingga anak-anak kita bisa mencapai apa yang diinginkan. Yang mau ujian juga bisa melaksanakan ujian dengan tenang, dengan mengerjakan dengan baik, benar, sehingga mendapatkan nilai yang baik dan tercapai cita-citanya. Seperti Nabi Musa memperhatikan bangsa Israel dan berdoa. Bersemangat memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya, mungkin juga kita semua, merasa senang. Saya merasa senang, bahkan merasa bangga ketika warga jemaat kita mendukung dana dan doa untuk memberikan masker kepada orang-orang atau pada masyarakat yang waktu itu para pemuda berada di pasar membagikan masker, dan juga ada yang di jalan, mereka melaksanakan kewajibannya. Saya juga bahagia, senang ketika melihat para remaja, para pemuda, para keluarga muda membagikan makanan dan minuman di Jalan Dewi Sartika pada waktu puasa, bulan puasa kemarin. Mereka membagikan makanan kecil, minuman untuk orang-orang yang lewat di Jalan Dewi Sartika. Ada yang menuju ke Gunung Pati, yang mau, yang berkenan diberikan bingkisan atau makanan minuman tadi. Yang ke sana diberi, yang mau ke daerah Sampangan juga diberi. Dan ada juga para pemuda, para remaja yang mempersiapkan tadi makanan di depan atau di halaman gedung gereja. Ada yang membawa ke tempat Jalan Dewi Sartika. Mereka melaksanakan tugas masing-masing dengan sukacita. Tidak ada yang merasa cemas, tidak dengan sungguh-sungguh, tampak mereka sukacita. Pada waktu kebaktian tanggal 6 bulan 6 2021, kebaktian unduh-unduh dari semula, dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Dalam kebaktian terus dilanjutkan menilang, berjalan dengan lancar, dengan baik. Dari kewajiban-kewajiban atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi, demikian juga pada waktu kebaktian dan unduh-unduh atau lelang, siapakah yang paling berjasa? Apakah majelis gereja dan Pak Pendeta? Apakah panitia unduh-unduh? Apakah petugas lelang sehingga bisa melelang semua hasil bumi, semua persembahan kerajinan tangan? Semua dilelang habis. Bahkan masih ada yang kurang, ingin membeli lagi. Berarti berhasil. Apakah karena petugas lelang? Dari kebaktian sampai lelang, semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Yang paling berjasa
Ya tidak usah paling, semua berjasa. Semua dipakai Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan yang paling penting sekali, mereka atau semuanya setia melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing. Dengan sukacita, mereka semua melaksanakan kewajibannya. Dan pada akhirnya, nama Tuhan yang dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi GKJ Sampangan Keradinan, gereja kita, akan menahbiskan Vikaris Novena Kris Handayani SAG menjadi pendeta. Kita semua berkewajiban berdoa kepada Tuhan agar pentahbisan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga mendoakan saudari Vikaris Novena Kris Handayani agar menerima panggilan Tuhan Yesus dengan rendah hati dan setia melaksanakan kewajibannya. Kita sebagai warga jemaat, sebagai tim pemanggilan pendeta, sebagai majelis gereja, marilah kita bekerja bersama-sama dengan setia dan kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati kita semua, pasti memberkati acara penahbisan pendeta. Dengan kuasa Roh Kudus, dengan perkenan Tuhan, kita akan dapat melaksanakan semuanya itu dengan sukacita dan dengan setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama dan kedua. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik yang pertama dan kedua ya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Dan biarlah kami masing-masing Tuhan berkati, Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga di setiap langkah hidup kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami masing-masing menerima panggilan Tuhan dengan sukacita. Kami laksanakan dengan setia, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mendoakan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dan memberkati, agar kami semua dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dapat melaksanakan kehidupan kami dengan penyertaan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Kami juga mendoakan majelis gereja GKJ Sampangan Keradinan,
Demikian juga para komisi, para panitia, kiranya Tuhan berkati mereka. Berikanlah petunjuk apa yang harus mereka lakukan, yang harus mereka kerjakan, agar semua menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan tim pemanggilan pendeta dan juga majelis gereja, kiranya Tuhan berkati agar dapat mempersiapkan diri untuk penabisan Vikaris Novena Kris Handayani. Dan biarlah semuanya menjadi rencana Tuhan, sehingga pada akhirnya berjalan dengan lancar dan nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan mengetahui keberadaan bangsa dan negara kami pada saat ini. Kiranya Tuhan akan pimpin, Tuhan berkati, berikanlah para pemimpin bangsa kami bijaksana, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, dengan setia pada perintah Tuhan, dan dengan kebijaksanaan Tuhan. Semua rakyat Indonesia akan mendukung apa yang diperintahkan, yang dikehendaki oleh bangsa dan negara kami, oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa mohon kiranya Corona, COVID-19 Tuhan singkirkan dari Indonesia, bahkan dari seluruh bumi. Biarlah kami semua umat-Mu bisa bersyukur kepada Tuhan, bisa beribadah seperti dulu kala, bisa melaksanakan kehidupan masing-masing seperti sebelum ada Corona. Kami juga mohon bagi saudara-saudara kami semuanya yang kena COVID-19, kiranya Tuhan kuatkan imannya, Tuhan berkati agar mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberkati, memberikan kesembuhan yang sempurna. Keluarganya kiranya Tuhan berkati agar juga selalu berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan berikan pimpinan, sehingga mereka bisa menerima kenyataan yang ada, bahkan bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan dosa dan kesalahan kami di tangan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dan pimpin kami Tuhan, pimpin kehidupan kami masing-masing. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, karena semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan lagi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424. 424. Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama saja. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persekutuan doa Adiuso pada saat ini sudah berakhir. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan yang memimpin kita semua. Dan kita mohon penyertaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita akan selalu diberkati oleh Tuhan, akan selalu dipimpin oleh Tuhan, sehingga dikuatkan menghadapi segala perkara dengan penuh percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.